warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Pada hari ini materi kita adalah menyelesaikan soal cerita mengenai bilangan bulat. Menyelesaikan soal cerita mengenai bilangan bulat. Ya, bilangan bulat itu berkaitan sangat erat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya misalkan suhu. Kemarin waktu awal menerangkan tentang bilangan bulat, ada suhu, ada kedalaman laut. Nah, contohnya sekarang adalah, dilihat ya, contoh berikut ini. Seorang penyelam mula-mula berada 3 meter di bawah permukaan laut. Selanjutnya, ia menyelam lagi sejauh 4 meter. Di manakah posisi penyelam sekarang? Baik, tadi sudah disimak pertanyaannya kan. Nah, sekarang sebelum membuat, kita karena ini soal cerita, maka tetap harus ada yang ditanyakan, diketahui, dan dijawab. Baik, pertama adalah yang diketahui dulu. Mula-mula penyelam itu berada 3 meter di bawah permukaan laut. Nah, yang kedua, terus penyelam tersebut menyelam lagi sejauh 4 meter. Nah, yang ditanyakan, posisi penyelam sekarang itu di mana? Nah, kemarin waktu awal-awal, Riri sudah pernah menggambarkan bahwa kalau permukaan laut kita anggap seperti ini ya, nak. Ini adalah garis bilangan. Ini adalah lautnya. Yang ke bawah adalah di dalam laut, yang atas ada di atas permukaan laut. Nah, yang di atas permukaan laut itu kan bilangan positif, yang berada di bawah permukaan laut adalah bilangan negatif. Sekarang kita lihat mulai dari yang tadi yang diketahui, mula-mula berada 3 meter di bawah laut. 3 meter di bawah laut, kalau ini lautnya, berarti kalau 3 meter ada di mana? 1, 2, 3, berarti mula-mula penyelamnya ada di sini. Ya, berada di sini penyelam. Yang namanya penyelam itu pastinya di bawah laut ya, bukan di atas. Kalau di atas itu namanya terbang. Berarti kalau di bawah laut berarti menyelam. Terus menyelam lagi sejauh 4 meter. Nah, ini menyelam lagi sejauh 4 meter. Berarti kita di sini ya, mulai dari sini. Berarti kita turun 4. Yang namanya menyelam kan makin turun. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang posisinya ada di sini. Penyelamnya sekarang. Nah, posisi penyelam sekarang itu berada di sebelah mana? Di angka mana ini? Negatif 7. Maka operasi hitungnya adalah, karena di bawah permukaan laut berarti negatif 3. Karena menyelam lagi, maka dia ditambah berapa? Ditambah dengan menyelam itu kan berarti ke bawah 4, berarti ditambah dengan negatif 4 sama dengan ini. Kita jadikan 1, negatif 3 menjadi negatif 4. Nah, negatif 3, negatif 4 sama dengan negatif. Inilah hasilnya. Contoh yang kedua, Bayu menuangkan air bersuhu 18 derajat Celcius ke dalam gelas. Selanjutnya, ia memasukkan es batu ke dalam gelas tersebut sehingga suhu tersebut turun 10 derajat Celcius. Saat es dimasukkan mencair, suhu naik 5 derajat Celcius. Berapakah suhu air di dalam gelas sekarang? Bayu tadi awalnya menuangkan air dengan suhu 18 derajat Celcius. Terus kemudian tadi dikasih apa? Dikasih es batu, kemudian air tersebut suhunya turun 10 derajat Celcius. Nah, kalau di sini ada suhu itu turun, maka dia bisa ditulis dengan negatif 10 derajat Celcius. Ya. Terus kemudian setelah didiamkan, ternyata air tersebut suhunya naik. Nah, naik lagi 5 derajat Celcius. Yang perlu diingat kalau tentang suhu, catatannya adalah kalau suhunya turun maka dia negatif. Kalau suhunya naik maka dia positif. Berarti penyelesaiannya adalah mencari suhunya sekarang bagaimana? Kita harus tulis dulu model matematikanya sebelum kita menghitungnya ya. Berarti model matematikanya adalah suhu awal adalah 18 derajat, ya, 18. Kemudian turun karena di sini negatif, maka di sini negatif 10.
10. Terus di sini naik lagi, berarti diapakan kalau naik? Plus ya, tambah dengan 5. Nah, sekarang ini model matematika sudah ketemu. Sekarang kita hitung. Sama dengan 18 dikurangi dengan 10. 8, ya kan? 8 ditambah dengan 5 sama dengan 8 tambah 5 berapa ya? 13 derajat Celcius. Jadi suhu sekarang adalah 13 derajat Celcius. Contoh yang ketiga, disimak ya. Baik, untuk penyelesaian soal yang ketiga adalah di sini ya. Apabila jawaban benar, maka skornya adalah 3. Jawaban salah, skornya negatif 1. Nah, ternyata di situ ada 2 babak, Nak. Ya, babak yang pertama ternyata sudah mendapatkan nilai 15. Dan babak kedua ternyata menyelesaikan 6 soal, yang 4 soal jawabannya benar dan 2 soal jawabannya salah. Nah, kita lihat dari pedoman skor di atas. 4 soal benar. Tadi kalau benar mendapat skor berapa? Ini. Ya, betul. 3 ya. Mendapat skor 3. Maka di sini skornya adalah 3 karena menjawab 4 soal. Maka di sini 4 dikali dengan 3. Kita tulis biar gampang. Terus ternyata menjawab 2 soal salah. Nah, di sini skor soal salah adalah negatif 1. Sama, kita tulis dulu di sini. Karena ada 2 soal, maka 2 dikali dengan negatif 1. Nah, sekarang penyelesaiannya adalah kita buat soal model matematikanya dulu. Babak pertama mendapatkan 15 skor. Terus karena ada 2 babak, maka diapakan? Ditambah. Nah, ditambah dengan ini, Nak. Ini kita tulis kembali. Masih 4 dikali dengan 3 ditambah dengan 2 dikali dengan negatif 1. Nah, kita buat satu-satu mulai dari depan. 15 ditambah 4 kali 3 12 ditambah, nah 2 dikali negatif 1. 2 dikali 1 sama dengan 2. Karena ini positif, ini negatif, hasilnya adalah negatif 2. Yuk kita hitung. 15 ditambah 12 sama dengan 27. Ditambah ini dijadikan 1 dulu. Jadinya negatif ya. Negatif 2. 27 dikurangi 2 sama dengan 25. Maka skor yang didapat oleh tim merah adalah 25. Setelah nonton video tadi yang sudah Bu Ririn jelaskan, gimana? Sudah paham belum? Semoga sudah paham ya. Biar lebih paham, silahkan ikuti latihan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe-nya ya.